Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Mahsusi, mahasiswa PPG Daljab Universitas Islam Negeri Mataram. Kebetulan saya bertugas di SD Negeri 1 Ciledug Tengah. Kali ini kami akan membawakan sebuah pembelajaran yang berjudul Fathul Makkah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil azim. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Berangkat semua? Ada yang tidak berangkat? Kenapa? Sakit. Mudah-mudahan yang tidak berangkat, berhalangan atau sakit, mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah, kembali lagi sehat, bisa berkumpul belajar bersama kita lagi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Siap belajar untuk hari ini? Semangat? Ya, siap. Tepuk semangat. Oke, baiklah. Sebelum belajar, Bapak akan mengabsen dulu teman-teman kalian. Walaupun tadi sudah dikatakan ada yang sakit, tapi bagaimana kelengkapannya? Yang pertama, Aymar Al-Yasa. Hadir. Oke. Aisyah Amalia? Sakit. Altop Bidar. Siapa? Ada? Oh iya. Untuk memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita akan berdoa kepada Allah, memohon agar semuanya dipermudah, agar ilmu kita yang didapat pada hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah, untuk selanjutnya marilah kita membaca tadarus, pembiasaan setiap mau belajar pagi hari. Kita membaca untuk kali ini adalah membaca surat Al-Quraisy. Siap, dimulai. 1, 2, 3.
Nah, tadarus sudah, kita akan memulai ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Namun kita akan mengingat kembali pelajaran yang lalu, yaitu mengenai apa? Kita telah belajar apa kemarin? Hidup indah dengan berbagi. Kemarin kita sudah mempelajarinya dan kalian sudah mulai belajar mengamalkannya. Betapa indahnya kalau kita bisa berbagi dengan sesama, ya, dengan infak, zakat, sedekah dan hadiah. Kan kemarin sudah diajarkan. Nah, ada yang sudah memberi hadiah kepada teman? Ada? Sudah bersedekah sudah? Sudah. Coba dari pelajaran kemarin sampai sekarang, yang pernah sedekah apa? Cung, siapa yang sudah? Cung, siapa yang sudah? Bersedekah tidak harus besar, ya. Bersedekah tidak harus besar, yang penting ikhlas. Sedekah itu bukan uang saja, makanan juga sedekah. Membantu itu bisa dengan harta benda, bisa dengan tenaga, dan juga bisa dengan ilmu. Kalau kita punya tenaga kuat, tenaganya kita sedekahkan untuk membantu yang lemah, ya. Kalau kita punya ilmu, sedekahkan ilmu untuk mengajari yang tidak bisa. Kalau punya harta benda, kita harus mensedekahkan dengan harta benda kepada orang fakir miskin. Itu kan kemarin seperti itu. Baiklah, untuk selanjutnya sekarang materinya adalah Fathu Makkah. Tahu Fathu Makkah? Fathu Makkah. Kalau kalian ingin tahu, mari kita pelajari. Kita akan yaitu melihat video tayangan tentang Fathu Makkah. Silahkan saksikan. Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulkhodah, tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umroh. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umroh, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alot tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan.
Ketiga, dibebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum diperbolehkan. Nah, kalian sudah menyaksikan, sudah tahu, sudah bagaimana tentang materi kita pada hari ini adalah Fathul Makkah. Nah, setelah kalian tadi melihat tayangan tersebut, sedikit kalian mungkin sudah tahu apakah yang namanya Fathu Makkah. Ada yang tahu? Oke, silakan. Fathu Makkah adalah pembebasan kota Makkah. Kalau segi bahasa, Fathu itu adalah membuka. Pembukaan kota Makkah dibuka seluas-luasnya pada saat itu oleh siapa? Oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa ketika Nabi datang beserta umatnya yang berada di Madinah, kembali lagi ke Mekah, maka disitulah banyak sekali peristiwa-peristiwa. Nah, Bapak akan menanya, pernahkah kalian mempunyai janji dengan teman? Andaikan kalian punya janji dengan teman, lalu teman kalian itu tidak datang, tidak memenuhi janjinya, bagaimana perasaan kalian? Ayo, coba. Coba. Iya, pernah. Bagaimana perasaannya? Kesal, ada lagi? Kecewa, ada lagi? Marah, terus ada lagi? Ya, kesal, marah, nantinya tidak ada kepercayaan. Ya, makanya tidak boleh kita menyulayani atau mengingkari janji. Kalau kita sudah berjanji, maka kita harus tepati. Nah, baiklah, kita terkait dengan tayangan video tadi, kalian akan baca tentang masalah Fathu Makkah, membaca materi. Kalian silahkan baca, pelajari, nanti kalian satu lagi. Oh, ini kurangnya banyak. Ya, bareng-bareng ya. Oke. Ini kalian baca, coba Nok. Bareng-bareng. Kalian baca, lalu kalian nanti membuat rangkuman dari apa yang kalian baca, ya. Pakai kertas yang ada di kalian saja. Individu, pribadi. Coba ada lagi, coba pinjam. Ini terlalu banyak, silakan. Nah, silakan kalian baca-baca dulu. Lalu apa yang kalian temukan, pelajaran yang kalian temukan di dalam bacaan tersebut, kamu rangkum apa-apa saja dari hasil temuan kalian di dalam bacaan Fathu Makkah tersebut. Silakan dibaca-baca dulu, lalu kalian siapkan kertas biasa saja, lalu kamu tulis. Oke, 10 menit. Ya, mulai. Nggak usah
Bukan membuat pertanyaan, tapi menyimpulkan. Contoh, kalian baca di situ, berarti yang namanya Fathul Makkah itu apa gitu. Satu, Fathul Makkah itu apa? Satu, dua, tiga, empat, lima, boleh. Sedapatnya kalian menyimpulkan artikel tersebut. Oke, terus. Ayo cepat. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Ya, udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Ya, udah. Kalian sudah mempelajari, sudah baca-baca dari video, dari bacaan tentang masalah Fathu Makkah. Sekarang kita akan bermain. Nanti siapa yang diberi permainan, contoh begini. Kalau Bapak menunjuk atau memegang kalian, maka kalian harus menjawab dengan yang seperti biasa. Contoh, kalau Bapak megangnya gini, gajah, kamu harus bagaimana? Besar. Semut, itu nanti individu ya, tidak semuanya. Kalau salah kamu mengartikannya, maka kamu harus siap menerima pertanyaan dari Bapak dan harus menjawabnya dengan benar. Siap? Siap? Oke, baik. Siap-siap konsentrasi. Gajah. Bagus. Selamat berarti dari pertanyaan pelajaran. Semut. Rada ragu-ragu. Mau Bapak tanya? Oke, tanyanya mudah. Fathu Makkah itu apa, Nok? Apakah yang dinamakan Fathu Makkah? Oke. Yang lain? Ya, kamu. Fathu Makkah adalah pembebasan kota Makkah, ya. Pembebasan kota Makkah. Kenapa kota Makkah? Apakah tadinya tidak bebas? Karena kota Makkah itu dikuasai oleh orang-orang Quraisy, sementara orang Islamnya adalah berkumpul di Madinah dari sejak hijrah ke Madinah. Maka Madinah itu adalah tempat pengembangan kaum muslimin. Kanjeng Nabi, para sahabat dan umat-umat pengikutnya adalah di Madinah. Terus kenapa ke Makkah? Kanjeng Nabi dengan para sahabatnya pergi ke Makkah untuk apa? Untuk awas, kembali. Kembali siap-siap. Pertanyaannya Bapak tadi sudah ada menjurus ke sana. Gajah, Kanjeng Nabi di Madinah pergi ke Mekah untuk apa? Luar biasa, betul. Tepuk tangan. Untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, itu Kanjeng Nabi dengan para sahabatnya pergi ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, baiklah. Terus perjalanan ibadah haji, perjalanan Nabi itu mulus tidak, lancar tidak?
Ternyata di jalan dipotong. Tidak nyampe ke Mekah. Karena kekhawatiran orang Mekah itu, rombongan, gerombolan, kaum muslimin Madinah ke Mekah itu khawatir akan menyerang kota Madinah. Maka sebelum nyampe ke Mekah sudah dihadang, sudah dijegal, tidak boleh memasuki kota Madinah. Walaupun dengan beralasan mau beribadah haji, tetap tidak boleh. Maka setelah itu Rasul mengutus sahabatnya, yaitu sahabat untuk apa? Untuk negosiasi, mengadakan perundingan bahwa Nabi datang ke Mekah adalah untuk beribadah. Ya, namanya apa? Ketika Nabi dihadang itu di daerah mana namanya? Ayo, di daerah semut kecil. Gajah besar. Baiklah, Kanjeng Nabi datang ke Madinah, dia dijegal di tengah jalan, tepatnya di tanah Hudaybiyah. Ada yang tahu di situ terjadilah sebuah negosiasi perjanjian. Maka itu dinamakannya apa? Perjanjian Hudaybiyah. Ada yang tahu apa-apa saja perjanjian Hudaybiyah? Apa-apa saja hasilnya? Cung, siapa yang akan menjawab? Perjanjian Hudaybiyah isinya apa-apa saja? Cung, ayo. Akan? Ya, ada yang tahu. Itulah isi perjanjian Hudaybiyah. Ya. Perjanjian Hudaybiyah yang pertama adalah pengikut Nabi tidak boleh melaksanakan haji umroh pada tahun itu. Nanti hajinya tahun depan saja, itu juga dibatasi. Hanya berapa hari? 3 hari. Masya Allah. Perjanjian Hudaybiyah telah disepakati. Ya, sepakat oleh kedua belah pihak. Tapi kaum Quraisy tidak tepat perjanjiannya. Makanya kalau kamu mengingkari janji dengan siapa saja, maka kamu seperti orang Quraisy. Orang Quraisy itu dulu apa? Musuhnya musuhnya Kanjeng Nabi. Ya, dulu. Nah, makanya kita tidak boleh mengingkari janji. Karena apa? Karena orang Quraisy dulu mengingkari janji perjanjian Hudaybiyah. Tidak boleh berperang, malah dia memulai berperang. Nah, malah memulai berperang. Tidak boleh berperang selama berapa tahun? 10 tahun. Justru kaum Quraisy malah menjalaninya terlebih dahulu. Terjadilah peperangan, maka perjanjian Hudaybiyah dibatalkan. Nah, siapa lagi yang akan bertanya? Apa yang telah tadi Bapak sampaikan? Kalian sudah mengerti bahwa latar belakang terjadinya Fathu Makkah karena adanya sebuah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Ternyata kaum kafir Quraisy itu apa? Kaum kafir Quraisy itu mengingkari janjinya. Ya.
Dua belah pihak itu adalah pihak kaum kafir Quraisy yang berada di Mekah dan kaum muslimin yang ada di Madinah. Kaum muslimin datang ke kota Mekah. Terus bagaimana? Kaum muslimin datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, tapi dijegal, ya. Nah, setelah perjanjian Hudaybiyah, setelah kaum muslimin memenangkan dalam perjanjian tersebut, maka kaum muslimin berbondong-bondong masuk ke kota Mekah. Di Mekah pada takut semua. Karena apa? Kaum muslimin yang datang itu jumlahnya adalah puluhan ribu. Disangkanya mau nyerang, padahal mau melaksanakan ibadah haji. Karena perjanjian Hudaybiyahnya sudah diingkari. Maka berangkat umroh berbondong-bondong. Semua orang kafir Quraisy pada kabur. Karena apa? Karena takut dibinasakan. Padahal orang Islam tidak akan membinasakan. Bahkan Kanjeng Nabi mengeluarkan aturan yang masuk ke rumah Abu Sufyan akan selamat. Yang masuk ke Masjidil Haram akan selamat. Maka semua umat Islam, orang-orang Quraisy berbondong-bondong masuk ke Masjidil Haram. Tidak diperangi, masuk agama Islam. Sampai Abu Sufyannya juga pimpinan kaum Quraisy sampai masuk Islam. Itulah berarti perjalanan Fathu Makkah. Kemudian setelah Makkah dibuka, bebas untuk siapa saja, karena orang kafir Quraisy sudah menyerah. Makkah itu sudah dikuasai oleh orang Islam, oleh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Bebas keluar masuk tanah Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya. Untuk ibadah haji dan umroh, begitu. Itulah orang yang masuk Masjidil Haram aman, selamat. Orang-orang Quraisy yang tadinya kafir masuk Islam, maka dia berbondong-bondong sama-sama membaca membaca surat dalam Al-Quran. Salah satu surat dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath. Bagaimana, kalian hafal tidak? Hafal? Siap baca bareng. 1, 2, 3. Bismillah dulu. Jadi ketika sudah datang pertolongan dari Allah dan Allah sudah membukakan pertolongan, maka akan terlihat semua manusia berbondong-bondong yadkhulu fi dinillahi afwaja, yadkhulu berbondong-bondong masuk agama Islam. Kalau Allah sudah membukakan hati mereka, hati manusia yang tadinya susah untuk memeluk agama Islam, tidak ada hidayah, tapi kalau Allah sudah membukakan, maka siapapun, seberat apapun, sekeras apapun, akan berbondong-bondong memasuki agama Islam. Bapak ingin kepada kalian setiap kelompok, silahkan kalian kerjasama membuat
5 pertanyaan, 5 soal nanti akan dijawab oleh teman kamu sendiri. Kelompok Abu Bakar Siddiq akan membuat pertanyaan 5, nanti yang menjawabnya kelompok siapa? Kelompok siapa? Siap? Baik. Kalian sekarang membuat 5 pertanyaan. Silahkan dimusyawarahkan, dirundingkan, kerjasama, tidak sendirian. Pertanyaan dari materi yang tadi telah Bapak sampaikan, silahkan apa saja. Silahkan melihat dari materi itu. Silahkan bikin 1, 2, 3, mulai lagi dalam kertas. Ya, kertas biasa. Bikin pertanyaan. Masalahnya dari ini boleh. Ya. Ya, apa? Ayo siap kerjakan. Membuat soal 5 soal untuk 1 kelompok. Dikasih nama kelompok apa di atasnya, nanti akan dilempar ke kelompok yang lain. Silahkan kerjasama, berunding, musyawarah untuk membuat soalnya. Ya, 5 saja. Cepat. Waktunya tinggal 8 menit. Jangan berguraunya saja. Kerjasama. Bikin 1 orang 1 pertanyaan. Sudah selesai? Dah, seadanya selesai. Baiklah, Bapak akan panggil 1 perwakilan ke depan, memberikan pertanyaan, silakan lemparkan ke kelompok yang lain. Siap, kelompok yang lainnya harus konsentrasi. Oke? Baik, seorang yang sudah siap ke depan. Dari kelompok, oke, depan. Ya, sini. Nanti kamu baca pertanyaannya 1 aja dulu, lemparkan ke kelompok mana. Ya, yang lainnya harus konsentrasi. Siap, yang lain konsentrasi. Oke, mulai. Berapa jumlah para Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Rangga Ifratan dari kelompok Utsman bin Affan, ingin mempresentasikan hasil pertanyaan. Berapa jumlah para sahabat Nabi yang terkumpul? Kedengaran tidak? Oke, silakan baca lagi 1 kali lagi terus lemparkan. Berapa jumlah para sahabat Nabi yang terkumpul? Kemana? Ke kelompok mana? Yang menjawabnya kelompok mana? Siap-siap. Itu aja deh. Kelompok yang pojok.
Apa tadi pertanyaannya? Yang di sana. Iya. 10.000 orang. Ada? 10.000 orang. Ada 10.000 orang, katanya betul tidak? Betul, luar biasa. Tepuk tangan. Oke. Duduk, Tong. Sudah, satu saja. Kelompok yang lain, silahkan ke depan. Satu aja untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, ini. Di sebelah sana, Tong. Oke, silakan dibacakan untuk nanti yang mau menjawabnya kelompok mana? Siap-siap. Siap-siap, dengarkan. Di mana Nabi Muhammad lahir? Di manakah Nabi Muhammad lahir? Tapi kelompok mana tadi? Oke. Di kota Mekah, betul? Luar biasa. Tepuk tangan. Ya, duduk. Lagi. Ya, yang belum saja. Ke depan. Ya. Perkenalkan dulu. Nama saya dari kelompok, kami dari kelompok itu. Kami dari kelompok Siti Fatimah. Saya akan membacakan apa itu Fathu Mekah. Apa itu Fathul Mekah? Yang menjawabnya kelompok mana? Dulu Pak, saya yang ini aja. Sok. Orang kaum Quraisy membantu suku Bani Bakar menyerang suku. Yang keras, mau dijawabnya siapa? Mau jawabnya? Nah, ini yang mau jawabnya. Kedengaran tidak? Coba lagi. Orang kaum Quraisy membantu suku Bani Bakar menyerang suku. Ayo. Bani Bakar menyerang suku apa di dalam perang persulayaan tersebut? Ayo siap, yang jawab Jong. Bani Bakar menyerang suku apa? Tidak ada, tidak bisa. Kelompok ini tidak bisa jawab. Lemparkan ke kelompok mana, Nok? Di kelompok yang lainnya. Apa ini? Hah? Yang keras jawabnya. Dibaca saja. Sok. Kauza. Baca itunya, dibaca yang jelas. Mana? Suku Bani Bakar menyerang. Bani Bakar menyerang suku Kauza. Kauza. Oke, betul tidak, Nok? Bani Bakar menyerang suku? Ya, udah duduk. Terima kasih. Tepuk tangan. Yang belum siapa? Yang belum perwakilannya ke depan, nanti silakan siap-siap untuk menjawabnya kelompok yang lain. Cepat. Ayo. Ya. Siap-siap kelompok yang lainnya. Ya. Saya dari kelompok Ali bin Abu Thalib. Ya. Rasulullah tetap tidak diizinkan masuk ke. Yang keras. Tadi yang mau menjawab kelompok mana? Itu Yang kelompok Siti Fatimah. Jawab apa pertanyaan teman kamu? Rasulullah tetap tidak diizinkan masuk ke. Rasulullah tetap tidak diizinkan masuk ke. Ayo jawab yang keras. Tidak diizinkan masuk ke kota Makkah, ya. Oleh siapa?
oleh kaum Quraisy. Nah, duduk. Ya. Iya, siap-siap. Yang mau menjawabnya kelompok mana? Kelompok ini, dengarkan. Ini kan? Iya. Apa saja isi perjanjian Hudaybiyah? Apa saja isi perjanjian Hudaybiyah? Salah satu saja. Apa? Iya, perjanjian Hudaybiyah diantaranya adalah gencatan senjata. Ya, gencatan senjata, tidak saling bermusuhan, tidak saling menyerang dalam jangka 10 tahun. Baiklah, inilah yaitu kisah yang sangat istimewa Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah sejarah sangat mendidik sekali kepada kita, yaitu mengajarkan kita tentang masalah kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan, tidak kekeh, tidak maksa. Umat Islam itu seperti itu, tidak kekeh dan tidak maksa, sesuai dengan perjanjian. Nah, terus orang Islam juga adalah kita belajar tentang ketabahan, tabah menerima cobaan, walaupun susah, karena untuk beribadah tetap saja dijalani. Ya. Nah, terus apa lagi? Terus Fathu Makkah juga mengajarkan kita adalah tentang apa? Tentang keberkahan. Tentang keberkahan, yaitu tentang perjuangan yang telah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi tersebarnya agama Islam. Ya, baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, bagaimana pelajaran hari ini? Seru banget ya, karena kita mengetahui tentang ilmu yang baru, tentang dibukanya kota Seru tidak? Seru. Terus apa lagi? Banyak pelajaran yang diambil, yang harus dicontoh oleh kita selaku umat Islam. Terus yang lebih keren, ya keren. Fathu Makkah itu sangat keren sekali, karena perjuangan yang sangat luar biasa membuka Mekah, kota Mekah, Masjidil Haram untuk dimasuki oleh semua umat Islam sejak zaman Nabi kita sampai sekarang. Kita pun mudah-mudahan bisa memasuki Masjidil Haram. Amin ya robbal alamin. Demikian saja pelajaran inti pada hari ini adalah Fathu Makkah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat dan ilmunya barokah, sehingga kan bisa dipakai, bisa diamalkan oleh kita semua. Baiklah, karena hari sudah siang, selesailah pelajaran untuk hari ini. Sama-sama kita baca hamdalah, alhamdulillah. Untuk yang terakhir, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan. Enggak, biasa. Bluetooth deconnected.
Awas, sampaikan salam Bapak untuk orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.